Yang akan membawakan topik ini narasumbernya luar biasa, nggak tanggung-tanggung teman-teman, yaitu founders dari komunitas We Care itu sendiri, yaitu Bapak Gadang Priyono dan Dr. Nandia Primandina. Yuk teman-teman, tanpa membuang waktu kita langsung connecting ke Pak Gadang Priyono dan Ibu Dina. Silakan. Oke, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Selamat sore Mas Gadang. Kabar Mas? Selamat sore Bu Dina dan Mas Doni. Ya, selamat sore juga Mas Doni. Ya, sore Bu Dina. Selamat sore. Selamat sore teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian. Kayaknya udah lama We Care nggak melakukan webinar ya, Pak Gadang ya. Dan kita bersyukur banget bahwa situasi COVID sekarang di Indonesia melandai dan kita harapkan dalam waktu dekat ya angka positivity rate-nya bisa 0 ya. Tapi tentu saja sekarang kita tetap harus waspada, tetap melakukan prokes yang benar ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti beberapa bulan yang lalu. Nah, sore hari ini kita berbincang sesuatu hal yang berbeda ya. Jadi tidak lagi bicara tentang ruangan yang tertutup, tapi kita bicara ruangan tertutup yang lain, gitu ya Pak Gadang ya? Iya, benar sekali Bu Dina. Oke, langsung aja ya, saya ini slide-nya sebentar teman-teman. Jangan lupa sound-nya juga Bu. Iya. Oke, sudah terlihat ya Pak Gadang ya? Ya, sudah Bu. Oke, seperti tadi yang sudah dijelaskan, sudah dikatakan oleh Mas Doni di depan bahwa sore hari ini kita akan berdiskusi tentang berkendara yang aman dan sehat ya. Mungkin sesuatu hal yang berbeda, kok tertulisnya aman dan sehat, harusnya kan mungkin aman dan selamat ya. Ini kok aman dan sehat ya. Jadi kenapa kita mengambil topik ini? Sebetulnya itu karena sehari-hari saya juga mengalami nih, teman-teman ya, seperti yang ada di slide berikut ini. Sebentar, teman-teman. Ya. Tapi kita tidak membahas mengenai mobil listrik ya Bu ya. Ini kok seperti kayak mobil listrik. Ya, itu afirmasi Pak Gadang, ya kan? Nanti akan kita bicarakan kondisi sekarang kenapa kita harusnya juga fokus ke mobil listrik nih. Tapi kita belum bicarakan sekarang. Tentu saja ya karena hal-hal yang nanti kita bicarakan ya, Mas Pak Gadang. Ya, tapi ini afirmasinya nanti seluruh Indonesia pakai mobil listrik gitu, Pak, supaya nggak ada polusi gitu. Setuju ya. Sekali. Oke, jadi yang kenapa kok kita mengambil sharing hari ini karena ini saya itu kalau berkendara, by the way saya sudah nggak menyetir ya apalagi 2 tahun ini ya, dan saya sebagai dokter mata juga ada masalah di mata saya gitu ya, jadi saya lebih banyak menjadi penumpang ya, dan nggak tahu bagaimana mobil itu merupakan hal yang nyaman banget gitu. Teman-teman, untuk apa? Untuk tidur, ya. Kalau Pak Gadang gimana? Kalau saya tuh langsung ngantuk aja begitu masuk mobil Pak Gadang. Jadi saya juga punya pengalaman Bu. Jadi pada saat saya melakukan kegiatan dari pagi jam 8 hingga jam 5 sore, kemudian waktu pulang, apalagi kena macet Bu, saya itu pernah loh Bu sampai ketiduran pada saat ada lampu merah, hijau, kuning, itu saya sampai ketiduran dan dibel dari mobil belakang. Kaget juga sih, kenapa bisa ketiduran ya Bu ya. Aduh. Apalagi kalau kayak di jalan tol gitu kan bahaya banget ya Pak ya. Ya, saya pernah menjumpai satu waktu saya naik taksi Bu ke bandara, tiba-tiba mobil itu berbelok ke kiri ke kanan. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, maaf ya Pak, saya ketiduran, ampun. Bahaya banget ya. Dan ini juga terjadi nih Pak. Ya, sering banget kita nyetir tiba-tiba kerasa banget tuh lehernya pegel, kaku gitu ya. Ya. Yang sering Pak Gadang katanya matanya sering ini ya Pak ya, berair ya, bagi mereka kita yang saya parkir mobil Bu, kira-kira di matahari jam 12 begitu, pada saat saya buka, saya masuk Bu, itu di situ wow, mata ini kayak perih dan berair, pedih Bu, karena mungkin ada beberapa gas yang saya hirup pada saat itu Bu. Itu kenapa kalau habis di parkiran di tempat yang panas itu seringkali kan katanya harus membuka jendela dulu gitu ya Pak ya?
Betul, dibuka jendelanya, kemudian AC dinyalakan dalam kondisi pintu terbuka. Tapi kan Terbuka, iya sekarang ini kan betul. polusinya juga kita, aduh banyak sekali sih Bu cerita sekarang Iya, jangan. cerita tentang kondisi sekarang ya Pak ya. Ya, Sekarang betul, itu dibuka salah, nggak dibuka salah gitu kan. betul. Dibuka kena polusi dari luar, ya kan. Kalau sekarang misalnya nggak dibuka pun ternyata dapetin polusi dari pembakaran furniture yang ada di dalam furniture ya, namanya dashboard ya, Ya, di dalam mobil ya Kak. di penguapan Bu. Ya, Pada saat jadi apakah teman-teman juga sering ngerasa pusing ya dan mual ya? Kalau kita bilang tuh katanya mabuk darat, nah kayak gitu ya. Nah, kita sekarang pingin tahu ya kenapa itu sering terjadi. Gitu ya Pak Kadang ya? ya, sini sebaiknya kita tunjukkan video dulu ya Bu ya supaya teman-teman yang hadir. Iya, oke, kayaknya kita nonton video dulu supaya kita lebih jelas kenapanya ya. Kedengaran Pak? Ya, dengar Bu. Wow, ternyata polusi di dalam mobil tuh 15 kali loh Pak Gadang, lebih banyak dibanding di luar. Karena banyak faktor-faktor Bu yang sebenarnya menyebabkan udara di dalam mobil itu bisa berapa tadi Lebih Bu? 15 lebih kali ya? 15 kali Pak, lebih parah Kalau dibanding di luar. di rumah itu 2 sampai 5 kali Bu. Ini bisa 15. Iya. Kalau di mobil ternyata 15 kali ya Pak Gadang ya? Ya. Dan tanpa kita sadari Bu, ternyata pada saat kita di dalam mobil itu banyak sekali sumber-sumber polutan di dalam mobil. Di sini ada yang namanya, ini gandengannya Bu ya, namanya formaldehid sama VOC itu jadi satu. Itu terjadi Berteman ya Pak Gadang ya? berteman pada saat kita, yang pada saat masuk, kena panas matahari mobilnya dijemur, nah itu yang namanya ada gas formaldehid dan VOC. Dan yang juga diperhatikan Bu, sebenarnya banyak sekali ini pada saat kita berkendara di jalanan macet, sehingga kan itu asapnya banyak sekali dan mengeluarkan pembakaran dari masing-masing kendaraan. Itu juga mengakibatkan yang namanya gas SO2, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Belum lagi mungkin kalau sedang lagi ada pekerjaan mungkin di jalan tol, kemudian ada daerah-daerah yang di mana kita dekat dengan kawasan industri Bu. Itu bahayanya Bu, karena ada gas yang namanya SO2 dan EO2 yang bisa masuk ke dalam mobil. Belum nanti bakteri mungkin pada saat kita masuk, sepatu kita mungkin dari luar, kan nggak mungkin Bu ya masuk ke dalam mobil, sepatu harus kita lepas dulu ya Bu. Kayak di masjid kan nggak, tetap aja sepatunya masuk. Kemudian, ini yang paling banyak Bu Dina, banyak orang sambil makan Bu Dina. Nah saya suka banget tuh makan Pak, kalau nggak kan ngantuk kita Pak dalam mobil. Iya, itu juga menyebabkan yang namanya sumber polutan. Nah, yang nanti mau kita bahas di slide berikutnya adalah mengenai polutan dari PM2,5, Bu. Jadi nanti kita bahas ya teman-teman mengenai PM2,5 yang ada di dalam kondisi di dalam mobil kita. Dan kayaknya ada satu lagi tuh Pak Gadang. Kalau kita mengeluarkan napas kan CO2 yang keluar ya Pak. Jadi kayaknya ada tambahan lagi ya, CO juga, CO2 juga, gitu kan Pak? Betul. Dan nanti Bu akan cerita ya Bu ya, bagaimana nanti pengaruh CO2 terhadap Iya, betul. Oke, Bu. Ya. Jadi sebetulnya seperti ini, kita memang sering berbicara tentang sirkulasi udara di ruang yang tertutup, Bapak Ibu teman-teman, ya. Nah, mobil itu malah ruang tertutup yang lebih kecil daripada ruangan di rumah, ya. Juga ada sirkulasi yang kita nggak lihat sirkulasinya, apakah sirkulasinya baik, sirkulasinya tidak baik, tetapi mobil ya itu adalah ruang tertutup yang kecil ya, paling kecil ibaratnya seperti itu. Ya, jadi kalau kita melihat kita mungkin memang terbiasa naik mobil, cuman kita tidak terlalu fokus kepada bagaimana sih sirkulasi di dalam mobil. Nah, ya, Bu, ada tambahan Bu. Jadi ternyata pada saat di dalam mobil Bu, sirkulasinya itu hanya disebabkan atau terjadinya hanya karena dengan AC, Bu. Nah, masalahnya Bu, saya sendiri dulu punya mobil Bu, saya agak males Bu, kadang-kadang kalau suruh namanya perawatan AC. Nah, ini juga yang menyebabkan sumber polutan yang cukup tinggi di dalam mobil. Apalagi Bu, kita tahu di dalam sistem pendingin itu ada bakterinya Bu. Itu bakteri Legionella yang benar-benar itu cuman saya pikir cuma ada di AC rumah aja itu Pak.
bakteri Termasuk Legionella itu. yang ada di AC mobil, Bu. Itu yang berbahaya karena mengganggu sistem pernafasan, Bu, bakteri itu. Oh, jadi walaupun sekarang tidak dalam situasi COVID pun kita juga bisa terpapar bakteri Legionella ya Pak Gadang ya? Iya, di Kalau dalam kita mobil. tidak memaintain AC-nya ya. Ya, Nah, betul. teman-teman, itu ketambah lagi sekarang belum beres nih COVID ya. Jadi kita nggak pernah tahu juga seseorang yang bersama kita ya kan, atau kita mungkin bersama pengemudi ya, bagi teman-teman yang masih suka bersama dengan pulang pergi dengan kendaraan yang online gitu ya, kan kita juga nggak pernah tahu pengemudinya ya kan, atau teman kita mungkin di kantor ya. Nah, kita juga harus waspada terhadap adanya COVID ya dari mereka-mereka yang mungkin tidak bergejala. Jadi artinya tadi kalau Pak Gadang sudah menceritakan bahwa ada pengaruh tentang sirkulasi dari AC juga, dan sekarang kita masih harus waspada terhadap penularan COVID melalui ruang tertutup, yaitu mobil. Ya, jadi bisa terjadi penularan karena kita bersama di mobil beberapa jam dengan orang yang terinfeksi oleh COVID, gitu ya Pak Gadang ya? Ya Bu, tambahan satu lagi Bu, ternyata Bu juga ada jurnalnya Bu ya, pada saat mobil kita itu penuh dengan istilahnya gas formaldehid atau mungkin kenaikan PM 2,5-nya cukup tinggi. Ternyata dia memperpanjang umur dari virus tersebut Bu di dalam mobil. Jadi bayangkan Bu, kalau mobil kita kotor banget Bu, itu yang namanya virus itu seneng banget Bu, ada di dalam mobil kita Bu. Lama banget ya umurnya Bu. Jadi makin kotor tempatnya, virusnya makin bertahan ya Pak ya? Iya betul, makin lama Bu, betul. Oke, jadi teman-teman ada jurnalnya memang bahwa umur COVID ya itu lebih panjang apabila situasi mendukung. Nah, situasi mendukung itu apa? Yaitu dengan kadar polusi yang tinggi, gitu. Betul ya Pak Gadang ya? Betul, betul Bu. Nah, sekarang masalahnya Bapak Ibu teman-teman sekalian ya, yang namanya yang disebutkan kita tadi ya, ada gas, ada bakteri, virus, PM2,5, itu semuanya tidak kasat mata ya. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya. Tetapi itu adalah sumber penyakit. Nah, seringkali orang awam tidak begitu peduli terhadap adanya polutan. Kenapa? Karena memang tidak bisa disalahkan, karena memang nggak bisa dilihat, ya. Dan itu tanggung jawab kami, komunitas We Care, untuk memberikan sharing dan pengetahuan agar masyarakat mulai melek polutan, gitu. Ya, bahwa polutan itu sebetulnya harus diwaspadai. Betul ya, Pak? Ya, betul Bu Dina. Nah, jadi kalau kita bisa melihat ukuran, kalau teman-teman mau melihat ukurannya itu seberapa sih, Pak Gadang, bayangkan rambutnya Pak Gadang satu aja, satu lembar itu tipis atau enggak, Pak? Iya, sangat tipis itu Bu. Ukurannya berapa? Nah, itu kalau Pak Gadang lihat itu, yang warna melengkung itu Pak, yang warna coklat, yang paling kanan, ya, itu adalah satu helai rambut manusia, Pak. Wow. Ya. 50 sampai 180 mikron ya. Ya. Nah, sekarang satu sel darah merah, itu ada yang merah tuh Pak, keping darah merah, itu 7,5 mikron. Ya. Kalau mau tahu COVID seberapa Pak Gadang? Itu ada merah satu lagi Pak, di ujung kiri yang kecil banget, yang 0,1 sampai 0,5 mikron. Ya. Nah, sedangkan satu helai rambut kita saja itu kan sudah kecil ya. Nah, ini sekarang kebayang bahwa itu lebih kecil lagi dari sel darah merah kita. Jadi ya memang benar-benar tidak kasat mata, teman-teman. Bu, itu sel darah merah kita sekitar 7-8 mikron ya Bu ya. Iya. Artinya kalau kita terpapar PM 2,5 di mana dia partikel size-nya berukuran di bawah 2,5 mikron, pasti ya lewat saja ya Bu Dina ya. Ya tembus aja Pak Gadang langsung ke pembuluh darah, karena ya memang ukurannya jauh lebih kecil dari sel darah kita Pak, gitu. Tapi Pak Gadang, seperti yang Pak Gadang tadi bilang, sepertinya di mobil harus lebih waspada lagi, karena ini Pak, betul nggak Pak? Yang betul, tadi Pak Gadang sebutkan. Jadi di luar debu, bakteri atau mungkin virus Bu, ternyata ada hal-hal yang benar-benar ukuran partikelnya sangat kecil Bu, itu sudah sampai di
bawah 0,01 mikron, Bu. Yang tadi itu disebutkan bahwa ada gas berbahaya kayak gas NO2, gas SO2 dan lain-lain gitu, Bu. Ya, jadi itu jauh lebih kecil daripada yang paling kecil, ya. Iya. Ya, itu justru yang berkumpul banyak di mobil gitu, teman-teman Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, perlu juga saya sharingkan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tentang sesuatu hal yang perlu kita mengerti. Yaitu pada waktu kita di mobil tentu saja kita bernafas, ya. Dan kalau kita bernafas, kita mengeluarkan 10 liter udara setiap menitnya. Jadi pada waktu 10 menit tentu saja 100 liter. Nah, sekarang kita lihat dalam 1 jam, teman-teman. Ya. Dalam 1 jam itu seseorang bisa menghembuskan 600 liter udara. Nah, kalau sekarang kita lihat, kita masih berada di dalam waspada COVID. Ya, untuk pasien flu saja itu akan mengeluarkan 1.000 sampai 10.000 virus setiap 30 menit. Gitu Pak Gadang. Nah, let's say sekarang kita bisa bilang per jamnya kira-kira itu mengeluarkan 10.000 virus. Nah, kita akan masuk ke dalam gambaran ini. Nah, bagaimana jika ada 4 orang di dalam mobil 2 jam dengan penderita COVID? Gitu. Ibaratnya ada 2 orang yang terinfeksi temannya gitu ya, maka akan ada 20.000 virus berterbangan di dalam 2 jam. Karena kalau di Jakarta kan kemungkinan besar kita berkendaranya 2 jam ya. Dan kami juga menghimbau nih teman-teman untuk yang mulai berpikir untuk mulai berpiknik akhir tahun ya. Banyak tuh Pak Gadang sekarang yang mulai Trans Jawa, naik mobil pergi ke Bali, ke Lombok, naik mobil tuh Pak gitu ya. Itu berapa jam ya Pak ya perjalanannya? Bisa lebih dari 15 jam, Bu, dari Jakarta sampai Bali. Iya, itu betul-betul harus di PCR dulu kali ya Pak Gadang sebelum berangkat ya Pak. Kali ibaratnya kayak gitu ya kan. Jadi kalau kita ngelihat tuh teman-teman ya, tadi sudah dihitung oleh Pak Gadang kira-kira dalam satu mobil itu ukurannya 15 meter kubik. Ya, jadi kalau ada 20.000 virus berterbangan ya di dalam 2 jam saja, itu kira-kira per meter kubiknya itu ada hampir 1.500 virus. Ya. Jadi kalau sekarang kita 2 jam saja dengan orang yang terinfeksi, sepertinya nih sekarang pasti ketularan ya Pak Gadang ya, kalau dilihat dari kondisi seperti ini ya Pak. Iya, banyak sekali ya, Bu, hampir 1.000 lebih virus per meter kubik. Ya, jadi mungkin dengan slide ini teman-teman Bapak Ibu bisa lebih mengetahui ya bahwa sebetulnya mengapa pemerintah begitu tegas ya dalam hal penanggulangan pencegahan penularan penyakit akibat COVID ya. Ya karena seperti ini. Karena COVID itu begitu dihembuskan tidak langsung mati ya, teman-teman. Bahkan kalau berada di dalam mobil yang penuh dengan polutan, ya COVID-nya bertahan lebih lama melayang-layang, gitu. Ya, jadi tentu saja yang kalau ditanya kepada kami, ya kalau gitu ya saya harus mengetahui polutan dulu dong Bu. Ini mobilnya ada polutan atau tidak, ya. Dan jawabannya itu adalah langkah yang terbaik menurut kami untuk mau tahu seberapa besar polutan yang ada di dalam mobil saya. Terutama apabila Bapak Ibu teman-teman berkendara dalam jangka waktu yang lama. Ya. Nah, bagaimana Pak Gadang bisa dijelaskan? Ya, jadi sebenarnya teman-teman kalau kita lihat tadi di slide sebelumnya yang ada sumber polutan di dalam mobil, kita ini sekarang enak banget Bu. Karena sudah ada tools di mana kita bisa mengukur. Jadi ini salah satu contoh yang di slide ini adalah kita bisa mengukur polutan PM2,5 kita menggunakan PM2,5 detektor. Dan ini gampang sekali Bu mendapatkannya. Di online itu tinggal kita browsing PM2,5 detektor, langsung nanti ketemu banyak mereknya. Itu baru satu. Jadi kami di komunitas Bu sebenarnya kami tidak hanya punya satu tools yang namanya PM2,5 meter. Ada juga Bu, kita bisa juga nanti teman-teman bisa browsing sensornya yang namanya untuk gas HCHO atau formaldehid. Jadi ada juga nanti sensor untuk melihat gas yang namanya TVOC.
Dan yang sekarang ini sudah mulai banyak, Bu. Saya kemarin browsing, ada yang namanya SO2 dan NO2 meter untuk mengukur gas yang tadi SO2 dan NO2. Jadi sebenarnya sudah sangat lengkap sekali, kita bisa untuk melihat kualitas udara kita di dalam mobil. Jadi lengkap sekali, Bu, sekarang toolsnya, Bu. Oke. Dan tentu saja ada parameternya ya Bapak Ibu teman-teman ya, dan memang kami memakai angka yang sudah ada di berbagai jurnal, yaitu untuk keamanan itu sebaiknya di bawah 12 mikrogram per meter kubik gitu ya. Betul-betul hampir tidak ada risiko, apalagi untuk orang-orang yang punya komorbid seperti saya, punya asma, ya, itu harus memastikan ruangan di mana kita tinggal, bekerja, naik mobil itu harus di bawah 12 mikrogram per meter kubik. Nah, yang terjadi sekarang Bapak Ibu teman-teman ya, dikala waktu tidak hujan ya, di ruangan tamu saya atau di ruang tengah itu ya, sekarang itu sudah berkisar antara 135 sampai 150 mikrogram per meter kubik. Kalau kita lihat di situ, kadar udara itu sekarang sudah sangat tidak sehat. Pak Gadang pernah periksa di mobil, Pak Gadang? Ya, saya sering melakukan, Bu Dina. Jadi beberapa mobil teman-teman saya itu saya paling senang kalau saya ngukur kualitas udara masing-masing mobil. Jadi ternyata bervariasi tergantung mereknya, tergantung tipe mobilnya, Bu. Jadi bervariasi sekali. Ya. PM2,5 meternya. Oke, jadi kita juga bisa lihat ya bahwa teman-teman juga bisa browsing ya, berapa sih sekarang angka PM2,5 yang normal ya. Nah, masalahnya kalau dibilang oke kan Bu, nggak kelihatan dan saya juga tidak merasa sakit ya. Nah, ini yang seringkali saya banyak banget itu diberikan pernyataan seperti itu Pak Gadang. Enggak kok, nggak berasa, nyaman aja kok gitu ya. Tetapi tadi Pak Gadang sudah menceritakan bahwa PM2,5 itu akan masuk saja langsung ke aliran darah karena memang jauh lebih kecil dari sel darah merah kita ya. Dan itu akan menyebabkan penyakit kronis, artinya bukan langsung meninggal mendadak akibat udara kotor, tidak Bapak Ibu teman-teman ya. Tetapi akan ada penyakit kronis yang sifatnya tidak bisa disembuhkan secara 100%. Ya. Makin berbahaya, maka akan makin besar kemungkinan terjadinya penyakit-penyakit seperti serangan jantung, hipertensi, bahkan kanker akibat dari polutan yang terus-menerus dihirup. Ya, jadi kita sudah pernah singgung itu di dalam beberapa webinar yang sebelumnya ya, bahwa mengapa kita harus aware terhadap besarnya angka polutan ya, karena sebetulnya itu akan membawa dampak berkepanjangan ya. Kami juga akan mengadakan sebentar lagi training tentang udara ya, karena kami melihat bahwa per hari ini ya, cucu saya itu Pak Gadang lahirnya bahkan di era di mana udara tidak sehat. Kalau ke zaman kita dulu itu kan kita masih bisa gobak sodor, main pasaran, betul ya Pak Gadang ya, main petak umpet itu di luar. Ya. Nah, sekarang cucu saya saja itu lahir di era di mana udara sudah tidak sehat ya. Jadi artinya harapan hidup bagi generasi penerus itu sebetulnya akan makin tidak baik gitu Pak Gadang. Itu kenapa kita care banget terhadap ini. Ada himbauannya juga Bu, sekarang Bu, saya ngelihat di beberapa sosial media bahwa dihimbau bagi teman-teman yang mau melakukan jogging atau sepedaan, lari pagi di pagi hari, dipastikan dulu bisa melihat kadar dari PM2,5-nya atau PM10-nya, atau bisa melihat juga sekarang ini banyak sekali aplikasi-aplikasi pendukung untuk mengetahui bagaimana air quality index, Bu. Jadi sudah ada himbauannya. Pada saat sudah di atas ambang batas, sebaiknya bersabar untuk tidak keluar rumah atau melakukan exercise atau melakukan olahraga. Tapi sudah ada himbauannya loh, Bu. Ya, karena waktu itu Pak pernah saya lihat ya di depan rumah Pak, ya jam 7 pagi itu PM2,5-nya 200 Pak. Iya, Ya, ternyata karena di depan rumah sepertinya tetangga bakar-bakar.
bakar sampah. Seperti itu, iya. Oke, ya. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita harus juga memberikan satu hal di mana bagaimana sih harusnya Bu, misalnya, atau Pak Gadang, apakah yang harus kita lakukan? Karena saya nggak mau nih cucu cicit saya ya tidak bisa merasakan udara seperti pada waktu kita dulu masih kecil, ya. Nah, Komunitas We Care itu harus memberikan banyak hal tentang hal-hal yang harus teman-teman teman-teman perhatikan ya pada waktu kita sekarang akan mengelola udara ya. Jadi tentu saja solusinya udara pasti harus dijernihkan ya. Tetapi Komunitas We Care betul-betul meminta teman-teman untuk memikirkan beberapa poin ini ya. Alat penjernih udara itu harus bersifat sebagai dilusi. Ya, dilusi itu adalah mengencerkan. Tadinya udara itu kotor, ya, kemudian dijernihkan sehingga makin lama makin jernih. Ya, jadi makin ringan kita pada makin ringan ya, untuk bernapas itu makin ringan karena dilakukan proses penjernihan atau pemurnian udara. Nah, tetapi ada poin kedua yang penting lagi ya. Selain dilusi, alat tersebut juga harus melakukan namanya dekontaminasi ya. Bukan sekedar menjernihkan udara, tetapi juga harus bisa mematikan virus dan bakteri dan mikroba yang lain. Mengapa Bapak Ibu teman-teman? Karena kita sekarang masih di dalam kondisi COVID. Ya. Jadi tentu saja kita harus betul-betul melihat apakah pada waktu kita memilih solusi penjernih udara itu bisa melakukan yang namanya dekontaminasi. Ini bukan urusan murah dan mahal. Ini adalah urusan bagaimana itu yang terbaik untuk kesehatan paru dan seluruh tubuh kita, gitu Bapak Ibu ya. Jadi selain dilusi, dekontaminasi, yang ketiga tidak boleh menimbulkan polutan baru. Mungkin Pak Gadang bisa menceritakan polutan baru itu seperti apa, Pak? Jadi yang namanya alat penjernih udara, Bu, itu pada saat dilakukan filtrasi, penyaringan udara, itu tidak boleh ada partikel-partikel baru yang keluar, Bu. Jadi benar-benar memang proses penjernihan udaranya menggunakan yang namanya teknologi filtrasi. Sehingga tidak ada yang namanya partikel baru atau polutan baru. Ini contohnya, Bu, ya, ada juga yang namanya teknologi seperti kayak memberikan ionisasi, atau mungkin memberikan ozon dan lain-lain. Itu artinya udara itu ditambahkan partikel barunya, Bu. Gitu, Bu Dina. Jadi artinya apabila sekarang mengeluarkan hal-hal lain, ya, jadi misalnya, Bu, ini ditambahkan ozon supaya semuanya mati, misalnya seperti itu, ya. Kita sudah pernah memeriksa teman-teman, ya. Jadi begitu sekarang ada ditambahkan ozon, ya, PM2,5-nya justru jauh lebih tinggi, betul ya Pak Gadang ya? Sangat tinggi. Ya, betul. Ya, dan yang terpenting yang keempat itu harus mempunyai sertifikasi dari badan independen. Ya, artinya bukan sertifikasi yang dikeluarkan oleh alat penjernih udara tersebut, teman-teman. Ya, harus dari badan independen. Ya, dan kita sudah melihat bahwa badan independen yang terbaik memberikan sertifikasi untuk sekarang keamanan kesehatan adalah Alergi UK. Ya, teman-teman Bapak Ibu bisa browsing ya di di browser ya Alergi UK. Ya. Ya, itu ada websitenya yang sekarang bisa mulai diklik ya, apa itu Alergi UK ya. Dan kami memberikan rekomendasi ya, sebuah alat yang empat yang tadi kita sudah ceritakan di depan, yaitu dilusi, dekontaminasi, tidak menimbulkan polutan baru, dan juga tersertifikasi oleh badan independen, itu adalah berikut ini.
Oke, itu Pak Gadang namanya drive, betul ya Pak Gadang ya? Iya, betul. Pak Gadang mungkin bisa jelaskan? Jadi atmosfer yang tadi yang sudah kita tampilkan videonya adalah dia menggunakan filtrasi adalah 3-in-1 filter, Bu. Jadi atmosfer drive ini mampu melenyapkan hingga 99% yaitu untuk virus dan kontaminan di dalam mobil. Jadi 3-in-1-nya itu ada pre-filternya, kemudian ada particulate filter dan ada odor filternya. Dan kontaminan yang dapat dihilangkan, Bu, dari filter ini, dari 3-in-1 filter ini adalah yang pertama adalah asap. Mungkin dari asap yang dari luar masuk ke dalam, atau mungkin dari ya bau-bau dari makanan, atau mungkin orang yang baru merokok, itu pada saat dia masuk ke dalam, itu juga kita yang nyetir atau yang ada di dalam mobil juga merasa nyaman, Bu, karena baunya itu benar-benar bisa dihilangkan. Kemudian yang paling penting dalam kondisi saat ini yang namanya COVID-19 pandemi, artinya harus bisa juga menghilangkan bakteri dan virus dan mikroorganisme dan serbuk sari yang lainnya, atau juga yang akibatnya yang mungkin juga partikel-partikel atau gas-gas atau mungkin sesuatu yang keluarnya dari AC atau dari interior mobil kita. Dan yang paling penting, Bu, yang tadi saya sampaikan bahwa ada gas-gas yang bisa benar-benar disaring, direduksi, adalah gas-gas yang berbahaya bagi tubuh kita, yaitu gas sulfur dioksida SO2 dan gas nitrogen dioksida atau NO2. Jadi membuat semua yang ada di dalam mobil nyaman, Bu, karena adanya atmosfer drive ini, Bu. Oke, jadi justru gas yang lebih kecil dari PM2,5 tadi itu ya Pak ya, yang justru malah kita bahkan nggak bisa lihat sama sekali, itu yang bisa disaring oleh drive ya Pak, itu yang penting ya Pak ya. Dari ketiga filter ini, 3-in-1 filter Iya. ini, Bu. Dan beberapa keunggulan yang lain adalah, jadi ini bisa dipergunakan, yaitu untuk mobil yang berukuran 25 seat ini kalau tidak setara dengan mobil F ini, yang mobil yang suka dipakai untuk Jakarta-Bandung, ya, mobil-mobil travel ya. Kemudian CADR-nya adalah 30 meter kubik per jam, dan kemudian ini benar-benar enak banget, karena memang tadi itu saya sudah sampaikan, filternya adalah 3-in-1. Kemudian dia bisa benar-benar menyaring kontaminan tidak hanya PM2,5, tapi ada gas-gas berbahaya. Dan tadi yang disebutkan oleh Bu Dina, yang nomor 4 tadi, satu-satunya yang mendapatkan sertifikasi dari alergi UK. Dan kemudian enaknya gini, saya ini pernah, Bu, kena macet pas di Jakarta, kemudian setelah 2 jam tiba-tiba ini atmosfer drive-nya mati sendiri. Jadi dia itu kayak memberitahu, memberikan kita kayak apa ya, notifikasi bahwa sudah 2 jam nih ternyata nyetir, karena dia otomatis mati sendiri, Bu. Jadi ini banget yang membuat kita bisa apa ya namanya, kita bisa kontrol bahwa kita sudah 2 jam atau lebih pada saat kita berkendara. Kemudian juga ada yang namanya smart teknologi, Bu, life cycle reading, di mana dia bisa membaca masa pakai filter itu. Jadi filter ini berdasarkan pengalaman adalah untuk di pemakaian selama 350 jam hingga 400 jam. Kalau pemakaiannya kayak saya hitung sehari itu 2 jam, Bu. Ini pemakaian filternya penggantiannya antara 4 sampai 6 bulan, Bu. Jadi kita nanti harus siap-siap setiap bulan ke-4, ke-5, ke-6 kita waktunya untuk mengganti filternya, 3-in-1 filternya tersebut. Gitu, Bu Dina. Oke, jadi ini kalau di mobil saya bilang itu paru kedua kita ya Pak Gadang ya? Ya, ini adalah paru kedua kita di dalam mobil. Oke. Dan ini adalah sertifikasi yang saya bilang tadi, alergi UK yang terbaru, bukan Pak Gadang? Ya, jadi ini luar biasa, Bu. Jadi setiap setahun sekali dilakukan perpanjangan ini apa namanya seal of approval certificate-nya. Jadi nanti akan berakhir di tanggal 9 Agustus tahun depan 2022. Dan yang perlu saya garis bawahi, Bu, itu yang tulisannya sangat kecil sekali, Bu ya. Jadi untuk bisa mereduksi yang namanya formaldehid, karena gas formaldehid memang sangat berbahaya bagi sistem pernafasan kita, Bu. Dan ini, Bu, jadi partikel di udara yang bisa direduksi, yang bisa disaring hingga berukuran 0,015 mikron. Nah, tadi pada saat berbicara tadi yang mengenai grafik polutan itu bukan grafik. Oh iya Pak Gadang, betul. Partikelnya. Jadi teman-teman bisa melihat di atas 0,015 langsung disapu bersih, Bu, sama atmosfer drive. Nah, ukurannya adalah hingga 0,0
mikron. Dan bisa juga untuk debu dan lain-lain. Itu, Bu. Oke. Nah, ini beberapa galeri yang kami sudah pasang di berbagai mobil dinas di perusahaan-perusahaan. Di sebelah kiri kita tahu ini mobil yang paling baru, New Alphard. Jadi kita bisa pasang di headrest-nya maupun di armrest-nya. Dan setelah kita nyalakan kira-kira 10-15 menit, itu ada indikatornya, Bu. PM2,5-nya menunjukkan 0. Artinya benar-benar mobil itu benar-benar sangat sehat dan aman untuk dikendari. Kemudian kalau yang tengah ini juga kita sudah pasang juga, itu di bawah 10 juga, 10 mikrogram per meter kubik, dan yang sebelah kanannya 2. Jadi benar-benar kita bisa menjaga bahwa polutan PM2,5-nya di bawah 10 mikrogram per meter kubik. Wah, berarti betul-betul luar biasa ya Pak ya. Ini ada satu lagi, sebentar ya Pak. Ya. Dan ini bisa sampai 1, Bu. Jadi banyak mobil-mobil dinas maupun mobil-mobil pribadi. Dan juga ini, Bu, kami juga sudah pasang, Bu, di berbagai macam berbagai ambulans yang ada di rumah sakit Nah, itu penting banget ya Pak Gadang ya. Di Ya. saat COVID kayak gini, pengemudinya tentu saja harus aman ya. Apalagi kalau membawa penderita COVID ya Pak Gadang. Betul, karena kan pada saat ambulans itu kan ada hal-hal yang harus diselamatkan ya, keselamatan untuk pengemudi maupun tenaga medis yang ada di ambulans tersebut, Bu. Jadi benar-benar fokusnya adalah keselamatan dari karyawan itu sendiri. Oke, mungkin teman-teman kita berikan satu video ya Pak Gadang ya, untuk memperlihatkan bagaimana drive bekerja. Jadi ini mobil sebelum dipakai, kita ukur dengan PM2,5. Jadi pada saat pintunya dibuka, otomatis udara luar masuk ke dalam mobil tersebut. Dan kita lihat indikatornya adalah di atas 30 mikrogram per meter. Nah, akhirnya dipanasin, Bu. Kemudian kita nyalakan mobil drive-nya. Kita masukin lagi nih. Kira-kira 5-10 menit, PM2,5-nya turun, Bu. Yang awalnya 30, turun menjadi 5 mikrogram per meter. Artinya di level udara sehat. Ini unitnya, atmosfer drive-nya. Wow, keren ya Pak Gadang ya. Dan akhirnya pastikan udara dalam mobil harus di bawah 10 mikrogram per meter kubik sebagai ambang batas sehat, dan kita berkendara yaitu dengan menjaga paru kita dengan udara sehat. Gitu, Bu. Jadi Dina. mobil dipasang dulu gitu ibaratnya Pak Gadang ya, dinyalakan dulu, semuanya sudah aman, kita baru masuk gitu ya Pak ya. Betul, kemudian langsung jalan. Jadi benar-benar baik pengemudi maupun yang penumpangnya benar-benar mendapatkan udara sehat dari atmosfer drive ini. Oke, jadi teman-teman itu cerita ya singkat banget ya dari mengapa kita sekarang fokus ya untuk bisa berkendara dengan aman ya, nyaman dan juga sehat, karena sebetulnya kan sekarang situasi pandemi sudah turun, teman-teman sudah mulai berkendara, masuk ke kantor, anak-anak mulai sekolah ya. Kita tentu saja harus memperhatikan satu hal, yaitu bagaimana kita ada di jalanan ya, sudah tidak lagi di dalam rumah tapi sudah di jalan. Nah, kita fokuskan untuk berkendara dengan aman dan sehat, dan saja teman-teman bisa mengunjungi YouTube kami ya untuk melihat berbagai sharing kami di YouTube We Care Community. Itu aja mungkin ya Pak Gadang ya, kita kembalikan ke Mas Doni. Mas Doni, sebentar Mas Doni, saya spotlight juga. Mas Doni monggo videonya sebentar ya. Mas Doni, saya add spotlight. Nah, kita sudah bertiga nih, Bu. Ya. Ya, oke, Bu Dina dan Pak Gadang, thank you banget sharingnya. Aduh, luar biasa banget ya, kita sama-sama belajar banyak sekali pengetahuan kesehatan udara, bagaimana mengelola udara di dalam mobil pada saat kita berkendara, terutama yang menempuh jarak jauh, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini ya. Mungkin dari kami cukup sekian, Pak Gadang dan Bu Dina. Mas Doni, saya mau tanya juga ke Mas Doni, kan ini sepertinya kan hampir sering ya melakukan perjalanan Bandung, Jakarta, pulang pergi. Sharing dong, kan Mas Doni juga punya ada asmanya juga ya. Ayo bisa di-sharing ke teman-teman yang ada di Zoom meeting. Sorry.
Iya betul Pak Gadang. Jadi saya itu penderita asma Pak, itu bukan bawaan lahir, tapi karena saya sudah tinggal lama di Jakarta belasan tahun, akhirnya saya jadi penderita bronkitis asmatis. Ya kata dokter nggak bisa sembuh, hanya bisa dikurangin triggernya. Jadi setelah saya mempelajari apa namanya dari pengetahuan kesehatan sudah dari WeCare, dari Bapak Gadang dan Bu Dina, kemudian rekomendasi solusi saya pakai Atmosphere Drive di mobil saya karena saya sering pulang Jakarta Bandung bolak-balik. Akhirnya ya saya merasakan banget ya before and after-nya Pak gitu kan. Dan kebetulan saya juga pasang tuh Pak alat ukur PM2,5 25 detektor itu. detektornya ya. Ya, saya taruh Pak di mobil. Saya kan pengen ngetes juga nih kan, ini benar nggak sih gitu loh klaimnya gitu kan bisa nurunin PM2,5 Pak. Dan ternyata betul Pak. Apa namanya? Saya perhatikan rata-rata di bawah 10. Jadi single digit terus Pak selama saya nyopir Jakarta Bandung. Bahkan saya ada pengalaman spesifik Pak. Waktu itu saya satu waktu pernah sekeluarga, semobil, kita berenam, saya, istri, anak, bapak ibu mertua, dan adik ipar, satu mobil. Kita berkendara, saya pasang tuh ya drive selalu nyala, PM2,5 saya taruh di dashboard, kemudian saya sepanjang jalan saya perhatiin, bahkan pernah mencapai 0 Pak. Ini sampai saya foto nih, saya cari fotonya Pak, ada. 0 Pak, mungkin nggak kelihatan ya, nanti saya bisa kirimkan. Itu sampai 0 Pak. Waduh, saya senang. Emang udara itu enak sekali Pak. Penderita asma kan punya sensitivitas tinggi ya sama udara kotor gitu ya. Ya. Pengalaman kedua juga nih Pak Gadang, saya kebetulan perjalanan ke Jakarta, bawa barang cukup banyak. Sepanjang perjalanan nggak ada masalah. Tapi begitu turun mesin mati, tiba-tiba tercium bau ini, mohon maaf, pipisnya kucing. Itu kan baunya kan tajam menyengat kan ya. Saya heran loh, kenapa pada saat mesin mobil dimatiin kok tercium baunya, sepanjang jalan kok tidak? Oh ya, saya pikir-pikir, oh iya kan sepanjang jalan kan drive-nya nyala terus. Berarti ya drive-nya iya bisa menghilangkan bau juga. Jadi pada saat mesin mati, drive mati ya kecium lagi kan gitu bau. Ya mungkin kucingnya Mas Denny kebawa kali dari Bandung ke Jakarta, mungkin saya rasa seperti itu, nggak berasa masuk dalam kota. Mungkin ada barang yang mungkin kena pipisnya gitu Bu. Jadi begitu nyampe langsung kecium mesin mobil mati gitu Bu. Gitu Pak. Kita mau buka tanya jawab Mas Gadang. Sebentar, aku mau nanya. Karena tadi saya cerita pada saat 2 jam sendiri kan pasti otomatis kan drive-nya mati. Itu kan perjalanan Jakarta Bandung itu di bawah 2 jam atau di atas 2 jam Mas Doni? Rata-rata 2 jam, tergantung Mas. Kalau misalnya di bawah 2 jam tuh itu pernah terjadi, saya nonstop. Tapi kalau lebih dari 2 jam tuh saya ke rest area biasanya. Memang benar ya, mati sendiri ya Mas? Ya. Iya, saya pernah Pak itu lebih dari 2 jam di jalan nonstop terdengar dia mati sendiri gitu. Ada bunyi beep-nya ya, kemudian dia ya bunyi tit gitu, mati gitu. Berarti ngasih tahu Mas Doni jangan terlalu lama ada di mobil, ya. Cepetan pulang. Betul Pak Gadang. Oke Bu, mungkin kalau ada yang mau bertanya ya boleh ya Bu ya, resen ya Bu Dina ya. Ya silakan. Kita masih ada waktu kok teman-teman kayaknya 10 menit gitu. Ya 10 menit sampai 4:30. Monggo Mas Doni diatur yang mau bertanya melakukan resen. Silakan teman-teman, bila ada yang ingin ditanyakan tinggal pencet tombol raise hand-nya. Silakan. Kalau nggak ada berarti sudah jelas semua mungkin. Oh, itu ada Bu Esti Kristianingsih Pak Gadang. Oke, saya unmute ya sebentar. Monggo Bu Esti, saya unmute. Ya, selamat sore Pak Gadang, Bu Dr. Dina. Yang mau saya tanyakan untuk ini Bu, kalau pasti ada indikator ya yang menyatakan kapan filter itu perlu diganti. Kan tadi infonya 4-6 bulan perlu penggantian, berarti ada indikator yang menyatakan filter ini harus diganti seperti itu. Terus pembersihannya gimana? Nggak mungkin kan selama 4 bulan itu nggak ada pembersihan sama sekali. Apakah aman untuk yang bersihkan gitu? Karena itu kan menyaring virus dan kuman seperti itu. Apakah aman untuk yang membersihkan filter itu ya? Itu aja. Terima kasih. Monggo Bu Dina. Pak Gadang aja deh, Pak Gadang. Oke, jadi Mbak Esti terima kasih pertanyaannya. Jadi di dalam unit drive itu ada indikator untuk menentukan ada sensornya Bu Esti. Jadi kapan waktunya bahwa filter itu masih layak dipakai atau kapan waktunya filter tersebut harus mulai diganti. Jadi
ada indikator warna merah. Jadi ada LED indikatornya. Kalau warna hijau itu berarti dia masih baik dipakai. Jadi Ibu pakai saja. Nanti dia akan menuju ke warna oranye. Artinya pada saat oranye berarti kita harus siap-siap. Sebentar lagi filternya mau diganti. Nah, pada saat merah, Bu, artinya Ibu harus mengganti filter tersebut. Dan biasa saja kalau Bu penggantiannya tinggal dilepas covernya, kemudian diganti filternya, kemudian dinyalakan kembali. Jadi tidak ada hal yang sifatnya yang harus mendapatkan penanganan yang khusus. Bisa saya tambahkan, Bu Esti ya. Jadi karena sifatnya dan karena di 3-in-1 filter tersebut ada HEPA, HEPA tersebut berfungsi untuk menyaring sekaligus, kalau saya boleh bilang, mematikan. Mengapa? Karena sifat dari HEPA itu tidak nyaman, bukan sesuatu yang bisa dipakai untuk virus hidup bahkan berkembang biak. Ya, jadi kalau sudah terperangkap, ya sudah nggak bisa kemana-mana, ya dalam jangka waktu tertentu dia akan mati seperti itu. Ya, jadi kita nggak perlu takut karena semua yang ada di dalam komponen 3-in-1 itu ya sudah nggak berbahaya untuk kita. Tapi kalau misal katakanlah ini dipasang di ambulans, ya karena memang kondisinya berbeda dari kalau kita memakai di mobil pribadi, monggo saja kita memakai pengaman pada waktu kita mengganti filternya. Setuju ya Pak Gadang begitu ya? Ya, Bu, sepertinya kita lebih jelas lagi kalau kita langsung dijawab oleh ada Mas Asril, Bu. Jadi ya. Mas Asril, monggo. Tadi saya juga setuju ya gitu, mungkin di Mas Asril saya unmute, monggo Mas Asril dibantu. Ada videonya mungkin Pak Gadang nggak? Ya, selamat sore semuanya, Pak Bu Nadia, Pak Gadang. Ya. Aduh, ya. Maaf saya nggak bisa ke videonya, wifi saya lagi agak drop nih, Bu. Oh iya, oke Pak. Ya, jadi intinya sih untuk pembersihan atmosfer drive ataupun atmosfer lainnya, sebenarnya tidak perlu khawatir virusnya atau debunya berterbangan. Selama intinya kita adalah membersihkan di area terbuka pertama, kemudian kalaupun dalam membersihkan dicoba filternya itu ditaruh di kantong plastik, wadah plastik yang pernah saya sampaikan sebelumnya di training di MW. Jadi untuk menjaga keamanan dan tidak perlu ini ada beberapa hal yang ada yang salah ya Bapak Ibu. Jadi dikebut-kebut nih filternya. Nah, itu yang tidak disarankan. Jadi iya, ada yang seperti itu Bu pernah. Jadi kata biar ngurangin debu yang ada di pre-filternya, kan memang lebih tebal ya Bu ya, debu yang terperangkap di pre-filter. Nah, itu tidak disarankan. Intinya untuk drive itu beda penanganannya dengan yang di atmosfer produk lainnya. Jadi tidak perlu di vakum filternya seperti itu. Jadi hanya bersihkan unitnya saja di dalamnya. Seperti itu Bu yang bisa saya sampaikan Pak Gadang. Semoga menjawab. Terima kasih Pak Asril. Jadi begitu sekarang diganti langsung masuk ke dalam plastik yang sudah kita sediakan ya, gitu ya Pak Asril ya? Iya, makanya MW filter barunya kan disegel plastik ya Bu ya. Nah itu waktu penggantian filternya, filter bekasan filter baru itu bisa digunakan untuk filter bekasnya Bu. Dan kemudian kita segel seperti Bu tujuannya. Oke. Ya, makasih Pak. Sama-sama Bu. Terima kasih Pak Asril. Ada lagi yang raise hand? Ada yang raise hand lagi Pak Gadang? Ya, Ibu Lastri dan Mas Romi. Mas Romi. Oke, saya unmute Bu Lastri. Oke, makasih Mas Gadang. Saya hanya ingin keterangan tadi Mas Gadang bilang 2 jam berhenti atau tidak boleh lebih dari 2 jam. Maksudnya bagaimana Mas Gadang? Karena kadang-kadang kita kalau perjalanan Jakarta-Jogja kan lebih dari 2 jam. Jadi Bu Lastri, pada saat sudah 2 jam, otomatis drive-nya itu akan bunyi beep, kemudian off. Artinya cuma mau ngasih tahu bahwa kita sudah melakukan perjalanan 2 jam. Nah, kemudian kita bisa secara manual menyalakan kembali, Bu. Artinya mulai dari awal lagi kita nyalakan, maka dia akan
mulai beroperasi lagi drive-nya untuk membersihkan udara dalam mobil. Tapi juga harus diketahui Bu Lastri bahwa kenapa kok 2 jam dibuat berhenti, itu adalah supaya mungkin kita harus bisa keluar sebentar, kayak seperti ini loh, peregangan dulu, seperti itu ya. Jadi tidak dalam kondisi stuck duduk selama lebih dari 2 jam. Itu juga memberi tanda pada kita bahwa kalau kita perjalanan jauh, sebaiknya kita berhenti dulu di rest area untuk meregangkan betul ya, itu untuk stretch gitu ya, agar sekarang kita bisa jauh lebih fresh. Walaupun kalau mungkin di Jakarta ya macet 3 jam ya tentu saja kita nggak bisa keluar ya kita nyalakan lagi. Tetapi itu tanda bahwa seharusnya kita harus bisa beristirahat sebentar gitu. Ya, kaitannya kalau Pak Sil bilang adalah untuk safety juga, Bu. Oh ya. Oke, makasih Mas Gadang. Ya. Nah, makasih. Dan untuk keamanan elektrik di dalam mobil. Ada satu lagi? Oke, Mas Romi. Monggo, Mas. Iya, saya mau bertanya, barusan disampaikan dari pihak Amway bahwa tidak boleh dikebas-kebaskan gitu pre-filternya. Apakah yang dimaksud adalah penggantian HEPA-nya juga termasuk penggantian pre-filter sekaligus? Artinya pada saat harus mengganti HEPA, pre-filter otomatis harus diganti. Terus pertanyaan kedua adalah untuk listriknya, tanda petik ya, saya belum menggunakan soalnya saya belum paham apakah menggunakan bensin atau aki, karena ini menjadi pertanyaan, mohon maaf Pak Gadan saya belum tahu betul, ini menjadi pertanyaan oleh adik saya atau mobil saya. Ini pakai akinya cepat habis atau enggak nanti, atau bensinnya cepat habis atau enggak, mungkin bisa dibantu dijawab. Terima kasih Pak Gadang dengan Bu Dina. Oke, Mas Romi, saya mau menjelaskan yang pertama. Jadi maksudnya Pak Asril tadi itu bahwa pada saat kelihatan bahwa pre-filternya itu kan biasanya kan kalau yang di unit drive itu kan kelihatan paling depannya kan adalah pre-filter. Kadang-kadang kan kelihatannya kotor sama orang, kadang-kadang dibuka kemudian dikebas-kebas begini atau mungkin didodok-dodok supaya supaya bersih. Itu tidak boleh, biarkan saja karena mereka ada lifetime-nya, mereka ada durasinya kapan waktunya memang harus diganti. Jadi biarkan saja meskipun kotor ya tidak perlu dilakukan apa-apa. Atau mungkin Pak Asril. Gini Mas Gadang, Romi belum tahu bahwa mungkin dipikirnya kayak Sky. Nah, di drive ini sudah jadi satu, Romi. Tidak terpisah antara pre-filter, HEPA, dan odor. Ya, jadi ada di dalam satu paket. Jadi bukan satu paket ya, namanya satu. 3-in-1 filter itu namanya. Mungkin Pak Asril mau menambahkan? Monggo Pak Asril. Iya Bu. Jadi konsep filter atmosphere drive di kita di MW itu adalah 3-in-1 filter. Jadi gabungan satu filter, udah ada pre-filter, kemudian HEPA filter dan odor filter jadi satu. Jadi kalau MW Global bilang itu 3-in-1 filter, jadi satu paket. Jadi begitu ganti satu filter, itu otomatis mengganti HEPA, odor, dan filternya sekaligus. Begitu Bu. Dan untuk pemakaian listriknya itu memang kita ambil dari proses electricity dari mobil. Memang sumber utama listrik kan dari aki mobil, tapi ada begitu mobil jalan itu kan tenaga drive-nya itu juga menghasilkan daya listrik. Jadi otomatis tidak totally menyedot dari aki, Bu, seperti itu. Dan pemakaian listriknya sangat irit, sekitar 0,8 watt pemakaian. Seperti itu. Sampai 1 watt. Jadi tidak memakan konsumsi listrik yang banyak. Makanya disarankan pemakaian drive itu kan waktu mobil di starter dinyalakan seperti tadi video di dalam presentasi tadi, seperti itu. Begitu Bu Nandia, semoga menjawab. Dan dicolokkannya itu Bu Tias sudah menuliskan, Romi, bahwa itu dicolokkan di tempat casnya rokok. Betul ya? Casnya rokok ya, gitu ya? Betul. Ya, betul. Oke, sekarang Bu Tata ya.
Monggo Bu Tata. Terima kasih Pak Asril untuk jawaban tadi. Monggo Bu Terima Tata. kasih Pak Gadang, Bu Dinas. Gini, saya dulu jadi sebelum pandemi itu kan saya kan naik kendaraan ini taksi online. Nah, di dalam setiap taksi kendaraan online yang mungkin mobil pribadi juga itu selalu menggunakan aromaterapi untuk mobil itu. Nah, disitulah saya suatu saat saya pernah naik taksi online, ternyata aromaterapinya itu terlalu menyengat, mungkin terlalu banyak atau gimana. Akhirnya saya sampai rumah sesak nafas. Akhirnya langsung saat itu juga, karena kan saya juga sudah bergabung di komunitas weekend, saya langsung mengambil keputusan untuk membeli Atmodrive. Jadi setiap saya berpergian selalu saya membawa Atmodrive. Jadi saya minta izin sama ini drivernya, boleh saya menyolokkan ini Atmodrive saya. Nah, mungkin Pak Gadang atau Bu Dina bisa menjelaskan ini aromaterapi ini seperti apa ini, perlu nggak untuk di dalam mobil juga itu? Terima kasih Pak Gadang, Bu Dina. Monggo Bu Dina, aromaterapi. Ya, jadi sebetulnya begini Bu Tata dan teman-teman sekalian ya, mobil yang tidak dirawat dengan baik ya, ada sisa makanan ya kan, kemudian banyak hal itu akan pasti menimbulkan bau ya. Dan tentu saja langkah paling gampang adalah menimpa bau. Jadi bau yang tidak enak ditimpa oleh bau yang sangat enak. Sehingga sebetulnya bau yang tidak enak itu tetap ada. Tetapi ditimpa dengan bau yang rasa-rasanya wangi, sehingga sumber permasalahannya sebetulnya tidak hilang. Ya, sifatnya menambahkan. Yang jadi masalah adalah aromaterapi mempunyai apa Pak Gadang yang sangat tinggi? Formaldehid. Gas HCO-nya atau Ya. PM2,5. Ya, tinggi sekali gitu ya. Tetapi kita sebagai masyarakat seringkali ngerasa bahwa itu nggak apa-apa karena wangi, ya. Tapi sebetulnya untuk paru itu berbahaya sekali karena kita sudah pernah melihat itu bisa ratusan PM2,5-nya, ya. Nah, kalau sekarang Bu Tata, ini keren banget sih Bu Tata ya, pergi naik taksi dan selalu membawa drive. Itu yang sebetulnya kami komunitas weekend menginginkan bagi teman-teman yang suka bepergian dengan taksi online untuk membawa drive, karena itu mudah, ditaruh saja di dalam tas ya, sehingga membuat aman berkendara walaupun dengan memakai taksi online. Nah, apabila dipasang drive ya, yang memang sudah mendilusi beserta juga ada odornya ya, seperti mobil yang kami pakai itu enggak ada sama sekali aromaterapinya, tidak ada pewanginya ya. Dan mobil yang bersih itu wanginya ya wangi segar yang tidak berbau ya, artinya betul-betul tidak memerlukan pewangi ya. Enggak merasa bahwa bau tidak enak karena semuanya memang ya gini, ibaratnya kalau udara jernih dan ringan, itu nggak tahu bagaimana rasanya jauh lebih segar, itu aja. Ya, jadi tentu saja dengan saya memang karena sudah jarang sekali memakai mobil lain ya, memakai mobil yang tanpa aromaterapi yang membuat kita justru tidak pusing, ya, nyaman dan tidak merasa perlu harus ditambahkan apapun karena memang sudah dilusi setiap saat. Ya, sehingga bau-bauan juga tidak ada. Itu Bu Tata. Ya, terima kasih Bu Dina. Ya. Bu Dina sepertinya udah jam 4:30. Gimana ini Mas Doni? Ya, kayaknya ditutup aja karena kita bisa lakukan lain waktu, dan thank you banget ya buat Pak Asril. Kita senang banget Pak Asril bisa bergabung ya dan membantu kami pada sore hari ini. Oke, baik Ibu Dina, Pak Gadang, terima kasih banyak atas sharingnya, juga Pak Asril dari MW. Kita yakin banget bahwa sharing dari Bu Dina dan Pak Gadang itu akan sangat membantu kita bagaimana kita bisa tetap mendapatkan asupan udara sehat selama kita berkendara di mobil, tentunya dengan solusi atmosphere drive. Baik, kita sudah sampai di